Oke, ya interview adalah salah satu tahap seleksi ketika kita melamar di suatu perusahaan. Ya mungkin di sini ada teman-teman yang mencoba melamar di perusahaan lain, atau mungkin ada teman-teman mahasiswa yang sudah atau akan lulus ya dan mencoba untuk melamar di perusahaan-perusahaan. Nah, perlu diketahui bahwa interview adalah salah satu tahap yang wajib untuk dilalui jika ingin terus ke tahapan yang selanjutnya. Oke, nah di sini gue ingin mengambil tema yaitu pertanyaan mudah namun sulit untuk dijawab. Kenapa gue ambil tema ini? Ya karena pengalaman gue melakukan interview kandidat atau calon karyawan itu sering terhambat ataupun bingung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan gue coba share kepada teman-teman semua. Ya, jadi ada 5 pertanyaan yang suka menjebak ya kandidat-kandidat yang tak masuk ke tahap interview. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan pertama adalah sejauh mana kita mengetahui posisi yang kita lamar. Nah, ini penting bagi pelamar ataupun calon karyawan untuk mengetahui posisi yang dilamar. Kenapa? Dengan kita mengetahui posisi yang dilamar, itu memberikan gambaran kepada interviewer bahwa yang bersangkutan cukup ataupun bisa menguasai apa yang akan dia lamar tersebut. Atau interviewer sudah punya gambaran bahwa yang bersangkutan memiliki pengalaman di posisi tersebut. Oke, pun kalau kita belum punya pengalaman tapi kita mengetahui posisi yang kita lamar, minimal tugas-tugas pokoknya itu sudah menjadi nilai yang lebih dibandingkan jika kita tidak bisa memberikan penjelasan apapun tentang posisi apa yang kita lamar. Dan seharusnya kita harus tahu posisi yang kita lamar. Yang kedua, pertanyaan sulit dijawab atau suka terjebak adalah apa yang menjadi target atau rencanamu dalam 3 atau 5 tahun ke depan. Nah, di sini kita coba memberikan gambaran ya terkait dengan apa yang menjadi targetmu ke depan dan bagaimana langkah-langkah ataupun rencana yang akan kamu jalankan untuk mencapai target tersebut. Di sini teman-teman bisa mengeluarkan ataupun menyampaikan secara terstruktur dan tentunya untuk mencapai apa target-target yang ingin dicapai. Setiap orang itu pada dasarnya memiliki cita-cita ataupun memiliki target yang ingin dicapai apapun itu, apakah target dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan pribadi. Tidak mungkin seseorang tidak memiliki target ataupun hal-hal yang ingin dicapai, atau tidak mungkin seseorang tidak memiliki cita-cita sekecil apapun itu. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang akan teman-teman lakukan jika tidak diterima di perusahaan tersebut? Nah, di sini sering terjebak dan bingung ya, karena ini adalah lebih bersifat unpredictable questions atau pertanyaan yang tidak diprediksi kemunculannya. Oke, nah di sini kita ingin mencoba menggambarkan atau melihat bagaimana rencana seseorang jika ataupun pengalihan rencana jika rencana awalnya tidak tercapai. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan sebagai pengganti rencana awalnya tersebut. Ini untuk mengetahui bagaimana persiapan si calon karyawan jika mengalami hal-hal yang sama ketika dia nanti bekerja. Jika dia tidak mencapai apa yang diinginkan atau sesuai target yang diinginkan. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu apa yang pernah menjadi prestasi dan kegagalan. Mindset kita, prestasi itu terkait dengan piala, terkait dengan piagam, ataupun terkait dengan medali. Ya, itu mindset kita. Tapi prestasi tidak hanya tentang hal tersebut. Prestasi bisa jadi adalah suatu hal ataupun ketika teman-teman bisa mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama ataupun kebiasaan-kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik ataupun memiliki nilai tambah bagi teman-teman ataupun lingkungan sekitar. Jadi bisa juga dikatakan prestasi atau kegagalan. Ya, kita tidak mungkin tidak pernah gagal dalam kehidupan kita sekecil apapun itu.
kegagalan akan menjadi cerita yang menarik yang ketika menghadapi kegagalan, teman-teman bisa bangkit dan bisa belajar dari kegagalan tersebut dan tidak terjebak lagi di sana. Apa yang menjadi langkah-langkah teman-teman untuk bisa bangkit dari kegagalan dan belajar dari kegagalan tersebut? Oke, nah sekarang pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima, ini yang paling mudah namun sulit untuk dijawab, yaitu apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan. Kebanyakan calon karyawan ataupun kandidat ketika mendapatkan pertanyaan ini, mereka menyampaikan adalah orang lain yang menilai, karena orang lain yang melihat. Ya, itu benar. Tapi dalam hal ini kita dituntut untuk bisa menilai diri kita sendiri, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan. Tuhan menciptakan kita dengan kelebihan dan juga kekurangan. Tidak mungkin kita tidak punya kelebihan dan tidak mungkin kita tidak memiliki kekurangan. Kelebihan adalah senjata kita untuk bisa bertahan dalam lingkungan kerja yang dapat kita andalkan tentunya, dan kekurangan adalah hal-hal yang dapat kita antisipasi agar hal tersebut tidak mengganggu kinerja kita ke depannya. Tentu kita harus benar-benar menyadari apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan kita. Nah, dari 5 pertanyaan tersebut, teman-teman bisa membuat catatan ataupun menghafalnya, silahkan saja. Tapi mohon dapat pastikan bahwa apa yang teman-teman sampaikan itu adalah benar-benar menggambarkan kondisi dari teman-teman semua atau kondisi real teman-teman semua, bukan hal-hal yang dikarang ataupun mengada-ngada, karena itu akan justru menjebak teman-teman sendiri dan tidak konsisten pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kenapa? Tentunya sebagai seorang interviewer itu melakukan konfrontasi terhadap jawaban-jawaban yang teman-teman berikan. Oke, selamat mencoba.